Usai press rilis kinerja tahun 2022, Kapolres Kampar AKBP Didik Priyosambodo membuka sesi tanya jawab dengan wartawan mitra Polres Kampar yang hadir pada Sabtu 31 Desember 2022 petang. Saifullah salah seorang wartawan dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Kampar atas kerjasamanya yang elok terjalin selama tahun 2022. Pria yang akrab disapa Ipul Iko ba'au ke depannya kerjasama Iko semakin lebih baik dalam kemitraan Polres Kampar dan wartawan di Kabupaten Kampar. Kapolres Kampar AKBP Didik Priyosambodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang ala mendukung kinerja Polres Kampar dalam publikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022. Menurut Kapolres, langkah ke depan dilakukan yakni dengan lebih mengaktifkan peran dan fungsi Babin Kantipmas untuk sosialisasi kepada masyarakat dalam menekan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Kampar. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Pada masyarakat desa binaannya terkait berbahayanya barang-barang narkotika dan menyampaikan tentang ciri-ciri orang ataupun barang tersebut sehingga apabila ada informasi bisa segera kita tindak lanjuti. Kita berarti dengan laka lantas nih meningkat nampaknya itu. Jadi gimana jajaran Polres Kampar untuk menjadi ada tekanan lah kan di 2023 itu aja. Baik kan, yang pertama tentunya karena human error, karena manusianya. Yang kedua karena faktor medan, di Kampar juga faktor medan itu maksudnya kondisi jalan, kondisi alam, karena masih berkelok-kelok, jadi dua itulah penyebab laka. Sehingga langkah-langkah kita Polres Kampar untuk menurunkan langkah-langkah itu adalah yang pertama tentunya pada saat pembuatan SIM tentunya kita betul-betul seleksi, karena disitulah awal kalau kita betul-betul seleksi yang dapat SIM mana yang tidak mana, sehingga masyarakat juga akan kalau nggak punya SIM otomatis takut-takut motornya yang pertama kita lakukan. Yang kedua tentunya akan memberikan himbauan-himbauan dan razia sehingga masyarakat juga akan patuh, karena selama ini juga tempat yang mana ada hati-hati di sini rawan kecelakaan akan kita taruh, apalagi ini sudah ada tol, kita juga akan ingatkan dan kita bekerjasama dengan pihak HKI agar sebelum masukin tol mengecek kendaraannya dahulu, terutama bannya, karena salah satu yang terjadi di tol dengan ban pecah akhirnya terjadi laka beruntun karena kecepatan tinggi. Nah, karena selama ini juga belum pernah, baru kali ini juga ada tol di Kampar, tentunya itu PR kita Polres Kampar untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pihak jasa marga yang ada di tol. Persahabatan yang luar biasa Polres dengan kami itu sangat luar biasa. Artinya kami kembali merasa bahwa Polres Kampar ini bukan lagi rumah yang ditakuti, tapi seperti rumah bagi kami. Terima kasih Pak Polres dan jajaran dan semua tampak itu akan dengan media. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Pak Kapolres, dalam rangka ini kan penerapan dari Pak Kapolri tentang penilang online ya, ETLI. Nah, ini gimana tindak lanjut dari Polres Kampar sendiri dalam rangka mendukung program tersebut? Baik, dalam rangka mendukung program pemerintah dan perintah Bapak Kapolri, kemarin juga kami sudah sempat mengundang vendor penyedia ETLI dari Korlantas. Kami undang ke sini, habis itu kami ajak ke Pemda untuk kita paparkan di pemerintah daerah setempat, karena tentunya kalau kita memasangkan ETLI tidak bisa kita melakukan sendiri, kita sebagai pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan di Polres Kampar dan Kabupaten Kampar ada satu titik nanti yang akan kalau disetujui oleh pemerintah daerah
di anggaran perubahan mungkin di pertengahan akan ada pemasangan etle itu sendiri. Yang berikutnya tentunya kaitan dengan etle juga nanti dari lalu lintas sudah mulai lakukan sosialisasi ya Pak Kasat ya. Yang saat ini berpenggunaan kamera ya, betul. Kamera ya, kamera mobile. Ada lagi? Baik, kaitannya dengan tindak pidana anak ya, di bawah umur ya. Itu sebetulnya juga menyambung ke tadi bahwa peredaran narkotika di kabupaten meningkat kan. Nah, sehingga saya juga lebih menyambung pertanyaan yang pertama tadi, sehingga kita akan gencar memberantas narkoba, karena sebetulnya kalau kita lihat melihat bahaya narkoba itu salah satunya adalah kalau orang habis menggunakan itu tingkat nafsunya meningkat. Kalau dia nggak ada lawan, akhirnya mungkin anak pun menjadikan sasaran kan. Sehingga kalau itu yang pertama. Yang kedua tentunya dari Babin Kamtibmas juga sering itu kepada masyarakat mengajak kegiatan birotal yang sebenarnya keagamaan ya, keagamaan mungkin dengan meningkatkan keimanan sehingga melihat barang itu juga narkoba menyentuh dan melihat anak-anak juga tidak akan tertarik sehingga akan mengurangi tindak pidana asusila yang ada di Kabupaten Kampar. Dua dibanding dengan 2021 terjadi peningkatan terutama di pengungkapan narkotikanya, dan tentu tindak pidana umum terjadi peningkatan juga dari kasus di tahun 2021 jumlah 217, di tahun 2022 menjadi peningkatan yaitu 240, sehingga tren memang kejahatan meningkat, tapi pengungkapan juga meningkat, sehingga situasi Kamtibmas masih bisa kita jaga dan kita amankan. Ya, Pak. Ayo. Bang, izin, dukung ke Bapak Lemah sama duduk dulu ya.